pelaku hilangkan nyawa anak politisi PKS sempat izin ke istrinya. Polisi mengungkap fakta baru di balik kasus hilangkan nyawa Mam, putra dari anggota Dewan Pakar PKS Cilegon. Tersangka berinisial H, 31, ternyata sempat mengirimkan pesan melalui aplikasi obrolan kepada istrinya hanya beberapa jam sebelum peristiwa maut itu terjadi pada 16 Desember 2025 lalu. Pesan tersebut berisi semacam izin dari pelaku kepada sang istri bahwa dirinya akan menempuh jalan kriminal karena kondisi keuangan yang memburuk. Di Reskrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan, menjelaskan bahwa bukti percakapan tersebut ditemukan penyidik saat memeriksa ponsel milik pelaku. Pada pukul 9 WIB, atau 4 jam sebelum kejadian, H mencurahkan isi hatinya kepada sang istri. Dalam obrolan tersebut, pelaku mengatakan apabila keadaan semakin amblas, ia akan melakukan tindak kriminal, ujar Dian dalam konferensi pers, Senin, 5 Januari 2026. Mendapati pesan yang mengkhawatirkan itu, istrinya sempat membalas dengan rasa kaget. Astagfirullah, yang, tulis sang istri menanggapi niat suaminya tersebut. Namun, teguran itu tidak menyurutkan niat H yang tetap melancarkan aksinya pada pukul 13 WIB di perumahan Bukit Baja Sejahtera, BBS, 3. Selain masalah ekonomi akibat kalah bermain kripto hingga 4 miliar rupiah dan terlilit utang pinjol, polisi juga mengungkap kondisi kesehatan H. Berdasarkan riwayat medis di ponselnya, pria yang bekerja sebagai operator produksi ini merupakan pasien kanker. Pelaku mengidap kanker nasofaring stadium 3 sejak tahun 2020. Bahkan, yang bersangkutan diketahui rutin melakukan pengobatan dan kontrol setiap minggunya, tambah Dian. Penyakit kronis ini menjadi salah satu faktor psikologis yang diduga mendorong warga asal Palembang tersebut untuk bertindak nekat. 3 kali beraksi dalam sebulan. Aksi H tidak berhenti pada kasus pembunuhan anak politisi PKS. Polisi mencatat pelaku telah melakukan 3 tindak pidana di wilayah hukum Polres Cilegon dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Setelah kejadian pertama pada 16 Desember, H kembali beraksi pada 28 Desember 2025 di daerah Ciwaduk, menyasar kediaman seorang mantan anggota DPRD Cilegon. Tak kapok, pada 2 Januari 2026, ia kembali mendatangi lokasi yang sama untuk melakukan pencurian sebelum akhirnya berhasil ditangkap polisi di sore hari pada tanggal yang sama. Kekejaman yang dilakukan H dipicu oleh kehancuran kondisi ekonominya. Dulu, ia sempat mencicipi keuntungan manis dari kripto hingga 4 miliar rupiah dari modal awal 400 juta rupiah. Namun, sifat serakah membuatnya kehilangan segalanya. Demi mengejar kembali kemenangannya, ia nekat meminjam uang ke Bank Mandiri sebesar 700 juta rupiah, Koperasi Kantor 70 juta rupiah, hingga terjerat pinjaman online, pinjol, 50 juta rupiah. Tekanan tagihan yang menumpuk itulah yang membuatnya nekat memantau rumah-rumah mewah di Cilegon untuk dirampok. Kini H harus menghadapi konsekuensi hukum atas rangkaian aksi kriminalnya, di tengah perjuangannya melawan kanker stadium lanjut yang dideritanya. Fakta baru pembunuh anak politisi PKS, tersangka sakit kanker stadium 3 dan utang ban 700 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten Kombes Dian Setiawan mengungkapkan, motif pembunuhan terhadap Mam, 9, anak anggota Dewan Pakar DPD Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Cilegon, Maman Suherman. H, pelaku pembunuhan, awalnya ingin mencuri di rumah yang berlokasi di perumahan BBS 3, Ciwaduk, Banten. Namun, aksinya dipergoki korban hingga menghabisi nyawa menggunakan pisau. Yang bersangkutan ini melakukan aksinya karena dilatar belakangi motif ekonomi, kata Dian kepada wartawan di Mapolres Cilegon, Senin, 5 Januari 2026. Diungkapkan Dian, penyidik mengetahui H sempat bermain saham kripto melalui aplikasi dengan modal awal 400 juta rupiah. Modal itu diperoleh dari uang tabungannya bersama istrinya. Dari modal 400 juta rupiah, kemudian berkembang mendapatkan keuntungan senilai lebih kurang 4 miliar rupiah. Dari 4 miliar rupiah ini yang bersangkutan berkuas, kemudian dimainkan lagi sehingga yang bersangkutan kalah, ujar dia. Setelah kalah, H kemudian meminjam uang ke Bank Mandiri 700 juta rupiah, ke Koperasi 70 juta rupiah, dan pinjaman online, pinjol, 50 juta rupiah untuk kembali main kripto. Bukannya untung, H kalah kembali semakin terpuruk dengan utang-utangnya. Tapi hasilnya diperolehnya yang bersangkutan kalah kembali, sebut dia. Selain itu, H juga membutuhkan biaya besar untuk biaya pengobatan penyakit kanker stadium 3 yang dideritanya sejak tahun 2020. Hal itu diketahui dari bukti rekam medis rumah sakit dari handphone H.
Yang bersangkutan rutin tiap minggu melaksanakan pengobatan rutin maupun kontrol dokter dengan pengobatan kemoterapi di Rumah Sakit S di daerah Semanggi, ujar Dian. Sehingga, kondisi tersebut membuat H nekat untuk melakukan pencurian disertai pembunuhan. Karena impitan ekonomi inilah mendorong yang bersangkutan untuk melakukan tindak pidana ini, tandas dia. H pria asal Palembang ternyata menetap di perumahan Bumi Rakata. Perumahan tersebut dikenal sebagai lingkungan elit dan mapan di kota Cilegon. Tidak hanya tinggal di lingkungan yang tertata, status pekerjaan H juga terungkap. Hal tersebut disampaikan Kapolsek Cilegon AKP Firman Alhamid, Minggu, 4 Januari 2026. Kapolsek Cilegon AKP Firman Alhamid menyebut keseharian H memiliki pekerjaan formal dan penghasilan rutin. Informasinya seperti itu, yang bersangkutan adalah karyawan di salah satu perusahaan swasta di Cilegon, ujar AKP Firman melansir tribunnewsbogor.com. Selain itu, H diduga memiliki rekam jejak sebagai spesialis pencurian yang khusus menyasar hunian mewah. Terpisah, Kapolda Banten, Irjen Pol Hengki menjelaskan, modus operandi H adalah mengincar rumah-rumah mewah yang tanpa sepi atau tanpa penghuni. Saat kejadian di rumah Maman Suherman pada 16 Desember lalu, pelaku diduga nekat melakukan kekerasan karena aksinya terpergok oleh korban yang berada di dalam rumah. Pelaku menargetkan rumah mewah yang kondisinya kosong. Namun dalam kasus sebelumnya, ia melakukan tindakan keji hingga menyebabkan hilangnya nyawa anak di bawah umur, kata Kapolda. Akibat kepanikan tersebut, H tega melakukan tindakan keji yang mengakibatkan 19 luka fatal pada tubuh bocah berusia 9 tahun tersebut. Irjen Pol Hengki menegaskan bahwa motif pelaku murni adalah pencurian. Tidak ditemukan adanya hubungan pribadi antara pelaku dengan keluarga korban. Pelaku murni merupakan pelaku pencurian dengan pemberatan, curat. Yang mengincar rumah-rumah mewah yang tampak sepi, tegas Irjen Pol Hengki. Kini, H telah diserahkan ke Satreskrim Polresta Cilegon untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dalam pemeriksaan awal, H mengakui perbuatannya membunuh Mam, 9, anak Maman Suherman, yang terjadi pada Selasa, 16 Desember 2025. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Mapolres Cilegon untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Wajah H terlihat dalam foto yang diunggah melalui status WhatsApp Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Yoga Tama. Dalam foto tersebut, H tampak duduk di lantai lobi Mapolres Cilegon mengenakan kaos hitam dan celana hitam, dengan tangan terborgol menggunakan 2 tali tias. Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Cilegon AKP Sigit Dermawan. Sigit menyebut pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Sudah ditangkap Jumat sore sebelum maghrib, ujar AKP Sigit saat dikonfirmasi, Jumat.